Anda mau produktif sampai usia berapa? I'm too young, Pak, to think about the future, Pak, gitu. Sampai tua, Pak. Enggak, teman-teman, I want to ask these questions. 2003 saya selesai semuanya. Kemudian saya bekerja di Amerika. Saya kerja menjadi research manager di sebuah asosiasi perusahaan elektronik dunia. Kemudian setelah bekerja di sana 2005, I decided to return to Indonesia. Waktu saya mau pulang, saya punya kriteria 3. Nah, saya usul pada teman-teman tentukan kriteria. Kalau Anda mau take an offer, job offer, apa kriteria yang Anda pilih? Saya bikin 3 waktu itu. 1, that job has to allow me to be intellectually growing. 1, intellectually growing. 2, financially good. I don't intend to be billionaire, tapi I intend to be an independent keluarga. Number 3, socially impactful. Oke? Nah, saya di Amerika bekerja hanya dapat the first 2. Yang ketiga saya nggak bisa. It just nggak ada peluang itu di sana, kecil sekali. Jadi ketika saya mau pulang, saya ketemu dengan supervisor di sana. Reaksi dia itu adalah bilangnya gini, Anis, be responsible. Everyone, semua orang ini kesini mau dapat green card. Dan kalau udah bekerja PhD, ya rutenya adalah dapat green card kemudian kerja. Apalagi di Asia waktu itu ada flu burung. Jadi saya dianggap nggak bertanggung jawab karena ngajak keluarga ke tempat epicenternya flu burung. Tapi waktu itu saya katakan I have these 3 objective in mind. Saya usul pada teman-teman ketika memutuskan mau pulang apa tidak, pakai kriteria itu. Kalau saya sendiri memandang, selesai kuliah jangan cepat pulang. Stay aja dulu di sini. Biarkan di sini dulu. Tambah network, tambah pengalaman, biarkan ketika pulang itu bawanya bukan cuma ijazah. Kalau cuma bawa ijazah, belajar jarak jauh aja. Artinya kalau cuma ijazah aja ya, itu masih bisa. Tapi kalau network nggak bisa. Yang ada di sini umurnya berapa nih? 15, 20? Masa produktif Anda kira-kira sampai usia berapa? Sampai 60. 60, aduh. Anda mau produktif sampai usia berapa? I'm too young, Pak, to think about the future, Pak, gitu. Sampai tua, Pak. Enggak, teman-teman, I want to ask these questions. How old do you want to continue working? Sampai usia berapa Anda mau produktif ini? Kadang-kadang kan kita mikir gimana nanti aja gitu kan? 65 lah ya, Pak. 50. 65. Ya itulah, whatever number here. Oke. Nih, ini X-nya ada yang 65, ada yang 70, ada yang 75. Saya kemarin ketemu dengan satu orang yang barusan meninggal usianya 92 tahun dan masih ngurusin pabrik. Nih, misalnya ya, Anda umur 20-an sini. Maksud saya begini, teman-teman. Ketika Anda pulang, tolong jangan berpikir tentang immediate target di tengah sini. Oke? Karena kalau Anda berpikir pulang, oh saya mau langsung pulang dapat komparatif dengan di sini. Anda masuk dalam sebuah pasar di Eropa atau di Amerika yang labor marketnya itu udah rapi. Di Indonesia Anda akan punya kesempatan yang berbeda sifatnya. Jadi teman-teman saya usul, kalau Anda berpikir pulang, maka siapkan masa transisi beberapa tahun. Itu masa untuk Anda lihat peluang yang ada di Indonesia, apalagi di private sector. Tapi saya usul teman-teman, kalau Anda pulang, memilih pulang, maka targetkan ini sebagai sebuah proses yang gradual. Kira-kira gini, Anda masuk kuliah di sini untuk master sebutlah setahun, habis itu Anda doing your PhD 3 years, 4 years, 5 tahun baru selesai. Jadi ada waktu 5 tahun di mana Anda mencapai your goal. Kalau Anda pulang ke Indonesia, Anda juga harus begitu. Jangan your goal itu mau dicapai pas saat pulang. Saat pulang langsung, nggak bisa. Jadi saya ingin bilang pada teman-teman, jangan manja. Jangan manja. Pulang ke Indonesia minta semuanya disiapkan. We are not preparing that. And you should not come back if your mindset itu minta disiapkan semua. Siapkan kantor, siapkan seluruh fasilitas, siapkan jalur karir. Nope. You gotta fight it on your own. Dan sebetulnya itu praktis di mana-mana saya sama seperti itu. Jangan berharap itu disiapin.
Anda harus siapin. Dan disitulah yang saya pandang sebagai, in a way, you may be a scholar, you may be an intellectual, but you have to put additional feature there, entrepreneurial skill. Entrepreneurial dalam apa? Dalam membawa diri Anda sendiri minimum. Bahwa Anda melihat peluang, Anda melihat kesempatan, Anda cari itu kesempatan. Dan di Indonesia Anda bisa lompat cepat. Kenapa? Karena strukturnya belum serapi di sini. Jadi bisa lompat. If you're good, you can bypass. Cepat sekali. Jadi my advice to you, jangan takut dengan pulang. Mengkhawatirkan bagi yang sudah lama di luar, takut crash landing. Okay. But if you pave your runway dari sekarang, you can have a soft landing. Saya karena bidangnya public policy, how do I pave my way return? Saya nulis rutin di Indonesia, saya kerjakan nulis itu bisa 2 bulan sekali. Beberapa kali supaya you pave your way. Orang menjadi tahu atas pikiran Anda, tahu atas kontribusi Anda, karena waktu itu bidang saya public policy. Nah, bidang Anda yang lain gitu. Gitu ya, teman-teman? Thank you. Silakan. Silakan, Bu. Ini biar nggak terlalu serius. Dulu waktu Pak Anies propose ada garis panjang seperti itu juga, 5 tahunan. Jadi boleh. Guys, ini tips loh ini, guys. Buat propose 5 tahunan ke depan. Ini susahnya kalau presentasi depan istri. Okay? Dan menyempatkan diri hadir tentunya di antara kesibukan Bapak agenda di seluruh UK ini. Tentu kita semua sangat antusias. Tadi saya sudah berbagi sedikit, kita membuka kursi sebenarnya hanya 75 orang, Pak. Tapi tidak sampai 1 jam langsung penuh dan bahkan teman-teman mengerubungi DM gitu. Bisa nggak kita ikut? Bisa nggak kita ikut? Nanti insya Allah bagi lagi kesempatan kalau Pak Anies berkenan kita buat yang lebih besar lagi. Di sini teman-teman tentunya sebuah kehormatan bagi London untuk menyambut Pak Anies. Harapan kita sebenarnya cuma satu, mewakili teman-teman. Kita ingin belajar sebanyak-banyaknya dari Pak Anies. Kita ingin menyerap sebanyak-banyaknya ilmu dari diskusi yang sebenarnya nggak harus formal-formal banget, Pak. Tapi insya Allah akan berdaging gitu ya bagi teman-teman sekalian. Jadi inilah kurang lebih perwakilan London. Mungkin saya hanya nitip satu pesan, Pak. Ini saya mengusulkan teman-teman untuk juga menggunakan pendekatan induktif di sini. Supaya potret yang Anda dapatkan itu potret yang lengkap. Oke, ketika sampai kepada makanya kenapa saya tanya tadi informal dan non formal. Sebenarnya I'm trying to force you to look at Indonesia and define formal informal with the Indonesian setting. Kita berada di big cities, tapi bukan big cities. Jadi ketika kita bicara tentang pendidikan di Indonesia, kalau my take ya di sini, kita harus berikan ruang untuk memiliki fokus yang bervariasi lintas wilayah. Salah satu sebab dalam asesmen kami mengapa ada migrasi dari mana-mana ke Jawa untuk pendidikan SMP selesai daerah, SMA-nya mulai ke Jawa, lalu universitasnya nanti di Jawa, habis itu pulang ke kampungnya enggak terusin ke UK gitu. Dari UK mana gitu, dulu terbang ke seluruh dunia gitu. Jadi tanpa kita sadar, karena kita tidak mendistribusikan satu quality education di semua tempat, yang kedua orientasi education yang sesuai dengan daerahnya, efeknya semua itu di-pull ke dalam legacy, dan itu penting. Tapi kalau enggak akan sulit. Jadi kalau sekarang ada program apa, ya stick aja dengan itu untuk waktu yang sulit. Saya beri ilustrasi. Teman-teman tahu World Economic Forum? Ketemunya tiap berapa tahun sekali? Tahun sekali. Bulan ini kan akan ketemu di Davos.